Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Mahiki, NIM 200705040. Saya dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang masyarakat sebagai mad'u. Menurut terminologi, mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seseorang dai. Baik mad'u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non-muslim, laki-laki atau perempuan. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, termasuk dalam konteks adalah masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Mad'u adalah objek dakwah bagi seorang dai yang bersifat individual, kolektif, atau masyarakat umum. Masyarakat objek dakwah atau sasaran dakwah merupakan salah satu unsur yang penting dalam dakwah, yang tidak kalah peranannya dibandingkan dengan unsur-unsur dakwah yang lain. Oleh sebab itu, masalah masyarakat ini seharusnya dipelajari dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah ke aktivitas dakwah yang sebenarnya. Maka dari itu, sebagai bekal dakwah dari seorang dai, hendaknya memperlengkapi dirinya dengan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang erat hubungannya dengan masalah masyarakat. Islam agama dakwah yang pada prinsipnya selalu memberikan kasih sayang, keselamatan, kedamaian, dan kenyamanan, merupakan bagi siapa saja boleh melakukan aktivitas dakwah untuk menyebarluaskan agama Islam. Dakwah merupakan perbuatan mulia karena memiliki nilai perbaikan kondisi umat yang sedang rapuh atau memperkuat kondisi umat yang telah solid. Dakwah dapat dilakukan secara individu, komunikasi, maupun organisasi. Materi dakwah dan cara penyampaian dai memiliki pengaruh terhadap pemenuhan harapan-harapan dai. Setelah pemaparan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali adalah mad'u, yaitu pihak yang diseru ke jalan Allah, maka mengenai klasifikasi mad'u menjadi tidak lepas dari pengklasifikasian manusia dalam keterkaitannya dengan dakwah. Menurut Abdul Karim Zaidan, klasifikasi mad'u menurut sikapnya terhadap dakwah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, al-mala', penguasa. Al-mala' adalah kaum eksekutif masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Hal demikian karena kemampuan mereka untuk mengakomodasi pengaruhnya dalam membentuk opini-opini publik. Yang kedua, jumhur an-nas atau mayoritas masyarakat. Menurut Abdul Karim Zaidan, jumhur an-nas adalah orang yang paling tanggap menerima seruan dan ajakan dakwah. Hal demikian kiranya dapat ditinjau dari 2 perspektif, historis dan psikologis. Yang ketiga, al-munafiqun adalah orang-orang yang menentang dakwah namun tidak terlihat. Yang keempat, yaitu pelaku maksiat, na'udzubillah. Yang kedua, pengelompokan mad'u berdasarkan antusiasnya kepada dakwah. Mengenai sikap mad'u terhadap seruan dakwah, Al-Quran menyebutkan 3 kelompok mad'u, yaitu 1. Yang pertama, kelompok yang bersegera dalam menerima kebenaran, al-as-sabiquna bil al-khairat. Menurut pakar tafsir, penamaan Wahbah al-Zuhyali yaitu golongan mad'u yang cenderung antusias pada kebaikan dan tanggap terhadap seruan-seruan dakwah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Sebaliknya, mereka amat takut mengerjakan hal-hal yang diharamkan agama, di samping berusaha sebisa mungkin menghindari yang dimaafkan atau hal-hal yang masih dibolehkan atau mubah. Yang kedua, kelompok pertengahan. Kelompok ini merupakan orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan yang diharamkan. Namun pada waktu yang bersamaan, mereka kerap kali melakukan hal-hal yang dimaafkan dan kurang tanggap terhadap kebaikan yang dianjurkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kelompok yang menzalimi diri sendiri
Kelompok terakhir ini adalah kelompok yang senang melampaui batas-batasan agama, astagfirullah, cenderung mengabaikan kewajiban agama dan kerap melakukan larangan-larangan agama. Mungkin sekian yang dari saya, penyampaian dari saya. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Rosdiana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosdiana dengan NIM 200305055. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Nohiki. Baiklah, yang ketiga yaitu pengelompokan mad'u berdasarkan kemampuannya menangkap pesan dakwah. Dalam kategori ini, mad'u dikelompokkan secara hierarkis dari kelompok elit hingga ke level bawah. Demikian itu karena kemampuan seseorang untuk menangkap pesan dakwah terkait erat dengan kedalamannya memahami agama serta hakikatnya. Filsuf Ibnu Rashid mengkategorikan manusia dalam 3 kelompok. Yang pertama, yang pertama itu Ibnu Rashid menyebutkan kelompok yang pertama ini sebagai representasi dari pemuka agama yang umumnya dikenal dengan sebutan ulama atau kaum burhani, yaitu mereka yang dalam penangkapan pesan-pesan dakwah didekati dengan mengajukan bukti-bukti demonstratif yang tidak terbantahkan. Kemudian yang kedua, kelompok ini adalah kelompok yang mad'u menengah terkait tingkat pemahaman agamanya dalam menerima pesan dakwah. Mereka belum mampu menyingkap hakikat-hakikat terdalam agama dan baru cukup didekati dengan dialog melalui adu argumentasi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok terbanyak dalam masyarakat karena tingkat pemahaman agamanya yang rendah. Kelompok mad'u ini tidak tertarik kepada pendekatan-pendekatan dialektis dan belum mampu memahami hakikat terdalam agama. Kemudian yang keempat, kategori mad'u menurut keyakinannya. Dalam pandangan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu muslim dan non-muslim. Pada pemaparan yang ketiga, kategori mad'u sebelumnya berfokus kepada muslim, sehingga dalam kategori ini lebih ditekankan kepada mad'u yang non-muslim. Orientasi dakwah bukan berpusat pada kepentingan dai, melainkan kebutuhan mad'u. Mad'u memiliki beragam harapan-harapan terhadap dai melalui dari pemilihan metode dakwah, materi yang disampaikan, dan media yang digunakan. Hal demikian juga menuntut dai untuk memiliki bekal internal dan eksternal, yang dimana bekal internal dapat berupa kemampuan berkomunikasi, penguasaan diri, dan pengetahuan. Adapun bekal eksternal merujuk pada kemampuan dai membaca kondisi psikologis mad'u dan lingkungannya di tempat berdakwah. Dalam prinsip komunikasi dikenal dengan kaidah hubungan ketergantungan. Di satu sisi dai memiliki hak berbicara, dan di sisi lain juga mad'u memiliki hak untuk mendengarkan. Hak bicara dai harus diiringi dengan kewajiban mendengarkan oleh mad'u, dan hak mendengar mad'u harus diiringi dengan pemberian penghargaan terhadap pesan dakwah dai. Adapun sasaran dakwah meliputi masyarakat yang dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing pedesaan, kota besar dan kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. Yang kedua, sasaran yang menyangkut golongan masyarakat yang dilihat dari sudut struktur kelembagaan berupa masyarakat pemerintahan dan keluarga. Kemudian yang ketiga, sasaran yang berupa kelompok dilihat dari segi sosial kultural berupa golongan priai, abangan, dan santri. Klasifikasi terletak dalam masyarakat Jawa.
Yang keempat yaitu sasaran yang berhubungan dengan masyarakat dilihat dari segi tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja, dan orang tua. Kemudian yang kelima yaitu sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari okupasional atau profesi atau pekerjaan berupa golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri. Selanjutnya yang keenam yaitu sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat hidup sosial ekonomi berupa golongan orang kaya, menengah, dan orang miskin. Kemudian yang ketujuh itu sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari jenis kelamin berupa golongan pria dan golongan wanita. Sasaran yang kedelapan yaitu sasaran yang berhubungan dengan golongan dilihat dari segi khusus berupa golongan masyarakat, tuna susila, tuna wisma, tuna karya, dan narapidana. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.